Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Balat dengan NIM 2005730 dari kelas Sistem Telekomunikasi 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Submarine Cables Telegeography Map dan IP Address untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester pada mata kuliah Jaringan Komunikasi Data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Galura Muhammad Suranegara, SPD MT. Sebab yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu adalah yang pertama tentang Submarine Cable Telegraphy Map, yang kedua tentang IP address yang mencakup tentang IP publik dan IP privat, yang ketiga yaitu mengecek alamat IP address, yang keempat mengkonversi IP address ke dalam bilangan binar. Part pertama yaitu Submarine Cables Telegeography Map. Apa itu Submarine Cables Telegeography Map? Submarine Cables Telegeography Map merupakan peta kabel telekomunikasi bawah laut. Telegeografi membuat peta animasi yang menampilkan kabel telekomunikasi bawah laut atau Submarine Cable Map di seluruh dunia. Menurut Telegeografi, per 2021 ada 426 kabel optik bawah laut yang aktif mengirim data untuk menunjang internet di seluruh dunia. Sebagian besar kabel itu ukurannya kecil, diameternya setara selang air yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman. Secara total, panjang seluruh kabel optik bawah laut itu mencapai 1.298.740 km. Tidak semuanya panjang. Ada yang ukurannya hanya sekitar beberapa kilometer karena menghubungkan internet antar pulau. Berikut ini merupakan contoh gambar penampang kabel bawah laut. Pada gambar nomor pertama yaitu adalah polyethylene, yang kedua pita Miller, yang ketiga kabel logam atau kabel baja, yang keempat penghalang air aluminium, yang kelima polikarbonat, yang keenam tabung tembaga atau tabung aluminium, yang ketujuh petroleum jelly, yang kedelapan serat optik. Sejarah dimulainya Submarine Cable Telegeography. Sejarah kabel komunikasi bawah laut dimulai pada tahun 1850. Diawali dengan kabel pertama yang diletakkan di Selat Inggris untuk memungkinkan Inggris dan benua Eropa melakukan komunikasi telegraf. Kabel pertama terbuat dari kabel tembaga multi-untai yang memiliki kapasitas yang sangat terbatas dan digunakan terutama untuk telegrafi. Kabel serat optik dikembangkan pada tahun 1980-an dan kabel transatlantik pertama atau TIT-8 dioperasikan pada tahun 1988. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 378 kabel bawah laut yang telah beroperasi yang menghubungkan hampir semua negara dengan garis pantai. Masuk ke part kedua yaitu tentang IP address yang mencakup IP publik dan IP privat. Yang pertama ada pengertian IP address. IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address. IP address digunakan sebagai alat identifikasi untuk tiap komputer dalam jaringan internet berbasis TCP/IP. IP address berisi deretan angka biner. IP versi 4 atau IPv4 menggunakan deretan angka biner sepanjang 32 bit, sedangkan IP versi 6 atau IPv6 menggunakan deretan angka biner sepanjang 128 bit. IP address dibagi menjadi dua, yaitu berupa IP publik dan IP privat. IP publik adalah alamat IP address yang ditugaskan untuk setiap komputer saling terhubung dengan internet dan di mana setiap IP address adalah unik.
Maka bisa dikatakan, komputer memiliki IP address yang sama dalam seluruh internet. Skema untuk alamat komputer menemukan satu sama lain dan melakukan pertukaran informasi. Pengguna tidak memiliki kontrol terhadap IP publik yang diberikan ke komputer. IP address publik ditugaskan untuk komputer oleh Internet Service Provider secara langsung setelah komputer terhubung dengan gateway internet. IP privat. IP privat adalah IP address dalam jaringan intranet atau jaringan pribadi, termasuk di dalam rumah, sekolah, dan LAN, agar komputer dalam jaringan dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Pengguna yang menggunakan IP privat tidak dapat terhubung langsung ke internet ataupun komputer di luar jaringan lokal tanpa bantuan router atau perangkat pendukung seperti NAT atau Network Address Translation. Masuk ke bab ketiga, yaitu mengecek IP address. Cara mengecek IP address yaitu dengan mengetikkan "What is my IP" pada search bar Google Chrome yang Anda miliki di perangkat Anda. Dapat dilihat bahwa IP address publik saya yaitu 114.124.195.56. Masuk ke bab 4, yaitu mengkonversi IP address ke dalam bilangan biner. Mengkonversi IP address ke dalam bilangan biner dilakukan dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2. Mengapa 2? Karena bilangan biner terdiri dari 2. Di sini IP address saya adalah 114.124.195.56. Yang pertama 114. 114 dibagi dengan 2 sama dengan 57 menghasilkan sisanya 0. 57 dibagi 2 sama dengan 28, sisanya 1. 28 dibagi 2 sama dengan 14, sisanya 0. 14 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya 0. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Untuk menuliskan hasil konversi bilangan biner tersebut, dituliskan dari paling bawah yaitu dari MSB ke LSB. Maka ditulisnya menjadi 1110010. Karena angka hasil konversi ini belum mencukupi untuk bilangan biner, yaitu 8 angka, maka ditambahkan angka pada depan bilangan maka ditambahkan angka 0 pada di depan hasil konversi tersebut. Jadi hasilnya dari 1110010 menjadi 01110010. Lalu yang ke 124, sama seperti yang di atasnya yaitu 114, 124 dibagi dengan 2 dan seterusnya, maka dihasilkan hasil konversinya yaitu 1111100. Karena ini juga belum mencukupi bilangan biner, maka ditambah angka 0 di depannya yaitu menjadi 01111100. Lalu selanjutnya 195, sama seperti yang tadi dihasilkan hasil konversinya yaitu 11000011. Lalu yang terakhir ada 56, sama seperti sebelumnya dihasilkan 111000. Karena ini juga belum memenuhi angka bilangan tersebut, ditambahkan 2 angka di depannya menjadi 00111000. Jadi hasil konversi bilangan
eee, tersebut ke dalam bilangan biner adalah, eee, 0111, 0010, 011111, 00, 11000011, 00111000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.